عبده ورسوله تسليما كثيرا مزيدا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Taifana fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan menyebutkan beberapa hadis-hadis seputar tentang tanda-tanda hari kiamat. Akan tapi yang kita bawakan di sini baru sebatas tanda-tanda hari kiamat yang kecil, sughra. Karena para ulama membedakan tanda-tanda hari kiamat menjadi tiga. Yang pertama yaitu yang kubro, yang besar. Yang kedua yang wusta, pertengahan. Dikatakan kecil tidak, dikatakan besar juga tidak. Kemudian yang ketiga adalah yang as-sughra ataupun yang kecil. Kita berangkat dari yang kecil terlebih dahulu. Dan yang kecil ini adalah sesuatu yang memang sudah sangat banyak kita jumpai. Artinya bahwa hampir semua yang telah kita bawakan hadis-hadisnya adalah sesuatu yang sudah terjadi di zaman kita ataupun zaman sebelum kita. Dan kita ingatkan lagi bahwa apa yang kita sebutkan ini bukan bentuknya tertib urutan kejadian-kejadiannya, akan tapi hanya sebatas menyebutkan sardan saja. Baik. Selanjutnya ataupun hadis yang akan kita baca, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seorang muslim sudah menganggap gampang ataupun bahasa kita menyepelekan sunnah yang ditekankan. Perkara sunnah tetapi apa? Dianggap hal biasa. Ya, sering kita mendengarkan orang berbicara sunnah saja kok, sambil apa? Meninggalkan. Kalau makruh apa? Gak apa-apa, makruh, sambil apa? Mengerjakan. Baik. Ini namanya apa? At-tahawun, yaitu bermudah-mudahan dengan sunnah yang dianjurkan. Dengan sunnah yang dianjurkan. Datang sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yaqul, inna min asratis sa'ah ayyamurra ar-rajulu bil masjid la yusalli fihi rak'atain." Bahwa kata Rasulullah SAW, sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika ada seseorang melewati sebuah masjid ataupun dia singgah di sebuah masjid, la yusalli fihi rak'atain, dia tidak menunaikan salat dua rakaat. Para ulama berbeda pendapat antara ada ataupun dalam masalah hukum salat apa? Tahiyatul masjid. Sebagian mengatakan bahwa tahiyatul masjid adalah apa? Wajib hukumnya. Sebagian lagi mengatakan apa? Sunnah. Sekarang kita berbicara kalau itu adalah perkara sunnah. Ketika para ulama membicarakan ini sunnah ataupun wajib, menunjukkan bahwa itu adalah sunnah yang ditekankan. Bahwa itu adalah apa? Perkara yang ditekankan.
Nah, ketika seorang sudah bermudah-mudahan dengan hal tersebut, menganggap gampang hal tadi, perkara sunnah saja sambil apa? Ditinggalkan, maka ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Inna min asratis sa'ah ayyamurra rajulu fil masjid aw bil masjid la yusalli fihi rak'atain. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah seseorang melewati sebuah masjid, kemudian dia tidak menunaikan di masjid tersebut salat dua rakaat. Baik. Sudah atau belum di zaman kita ini? Sudah atau belum? Belum ya? Baik. Hadis ini menyebutkan dalam satu permasalahan saja, yaitu salat dua rakaat. Akan tapi hukumnya ini semua umum, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa ini adalah apa? At-tahawun fi sunnah, yakni bermudah-mudahan dalam perkara sunnah, bukan semata-mata dalam masalah ini saja, tapi dalam berbagai macam amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Amalan-amalan yang diperintah, tetapi apa? Ketika meninggalkan tidak berdosa. Amalan yang diperintah, tapi ketika meninggalkan tidak berdosa. Ini dianggap gampang. Misal, seorang memiliki kemampuan untuk apa? Puasa Senin Kamis misalnya. Kemudian dia apa? Dia hanya berpikir bahwa yang namanya puasa itu kapan? Bulan Ramadan saja. Dia memiliki kemampuan, tapi apa? Dia menganggap gampang saja. Salah. Atau bentuknya ketika dia melihat ataupun mendengar saudaranya berpuasa Senin Kamis, dia anggap itu sebuah hal biasa saja. Hal apa? Hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Nah, ini termasuk dari bentuk apa? At-tahawun. Padahal sunnah ataupun wajib itu adalah perkara yang istimewa. Ketika mendengarkan saudaranya mengerjakan perkara sunnah, bangga, senang. Bukan apa? Biasa. Bukan demikian. Ataupun apa? Sama sekali tidak terbetik dalam hatinya untuk apa? Ingin untuk mengikuti. Artinya betul-betul bermudah-mudahan dengan sunnah tersebut. Atau amalan-amalan yang lain, yang sifatnya apa? Yang sifatnya sunnah dan ditekankan untuk dikerjakan. Marhub, dicintai untuk apa? Dikerjakan. Kalau yang demikian ini sudah ada di zaman kita, maka ini adalah pertanda bahwa apa? Pertanda penguat dalam hadis ataupun untuk hadis-hadis yang lain, bahwa memang asratus saah ataupun yaumul qiyamah sudah sangat apa? Dekat. Baik. Sudah ada belum ini? Tahawun bisunnah dalam kehidupan kita, lingkupnya pertama rumah, buka pintu, tetangga, buka keluar jalan, yaitu apa? Semua terpenuhi dengan amalan-amalan mustahabah. Semua terpenuhi dengan amalan-amalan apa? Sunnah. Ketika seorang sudah tidak mau memperhatikan hal-hal seperti itu, maka apa? Ini alamat tanda yang apa? Tanda yang jelek. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami membimbing istrinya, seorang bapak membimbing apa? Anaknya, mendidik kepadanya didikan-didikan yang baik, ditanamkan kepada keluarga untuk cinta terhadap apa? Sunnah. Bukan semata-mata ayo taklim. Iya kalau pas taklim apa? Dengarkan. Iya kalau pas taklim apa? Paham. Jangan cukupkan ketika apa? Di taklim saja. Akan tapi ulangilah. Bimbing keluarga kita, tanamkan kepada keluarga kita supaya jangan sampai tahawun, bermudah-mudahan dengan apa? Perkara sunnah yang disenangi. Ada sunnah yang enggak disenangi? Ada enggak? Sunnah yang tidak disenangi ada enggak? Ada enggak? Apa itu? Ada enggak? Sunnah tapi tidak dicintai, tidak disenangi? Enggak ada ya. Ini mimbab takkid, bahwa betul-betul dianjurkan bagi seorang untuk
jangan sampai bermudah-mudahan dengan perkara apa? Sunnah. Dengan mengatakan sunnah saja kok gampang lah. Dengan meninggalkan. Al-muslim muhtajun bis sunnah. Seorang muslim sangat-sangat butuh terhadap apa? Sunnah. Karena sunnah-sunnah ini adalah apa? Mukamilat, penyempurna apa? Al-wajibat, perkara-perkara yang wajib. Salat kita walaupun kita tunaikan 5 kali dan dalam berjamaah mesti juga ada apa? Bolongnya, ada cacatnya. Puasa kita, Ramadannya kita kerjakan setiap tahunnya 1 bulan penuh dengan tambahan ibadah-ibadah yang lain mesti juga ada karatnya, ada cacatnya. Nah, menutupi cacat-cacat ini yaitu dengan mengerjakan perkara-perkara yang disunnahkan. Baik. Selanjutnya dari tanda-tanda hari kiamat, dan ini adalah yang sudah masyhur di kalangan kita. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang menyebutkan tanda hari kiamat, yaitu dengan zihab, diangkatnya orang-orang apa? Orang-orang apa? Hah? Orang-orang apa kira-kira? Orang-orang solehnya. Ketika semakin banyak orang soleh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah pertanda bahwa apa? Bahwa kiamat ini hampir ditegakkan. Kata Rasulullah SAW, la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan dibangkitkan hari kiamat, hatta ya'khudullah syaritatahu min ahlil ard, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil dari penduduk bumi ini syaritatahu, yakni orang-orang baiknya. Syaritah bermakna apa? Ahluddin wa ahlul khair, orang yang baik dan orang yang memiliki agama. Wa yabqa fiha ajajah, dan akan tetap ada di bumi tersebut ajajah. Ajajah ini orang tidak memiliki kebaikan. Din enggak punya, akhlak baik juga apa? Enggak punya. Terkadang ada orang memiliki akhlak baik tapi tidak memiliki apa? Ad-din. Contohnya apa? Contohnya apa? Hah? Orang tidak senang bohong tapi apa? Dia bukan seorang muslim. Ini akhlak baik kan? Akhlak baik. Dan diutusnya Rasulullah SAW untuk apa? Menyempurnakan makarim, keutamaan apa? Akhlak. Bahwa di kaum jahiliyah dengan kejelekan-kejelekan mereka juga memiliki akhlak yang baik. Bukan berarti kita memuji mereka. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik yang sudah ada. Baik. Nah, ajajah ini adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Akhlak baik enggak punya, din juga apa? Enggak punya. Jadi bukan apa? Bukan orang yang baik sama sekali. Ditinjau dari apa? Dunianya ataupun ditinjau dari apa? Agamanya. Baik. La ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiru munkara. Dia tidak mengetahui yang baik, tidak pula mengingkari yang jelek. Ini kelak yang akan tinggal di muka bumi ataupun orang-orang yang akan mendapati hari kiamat. Sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menyatakan, inna min syirarin nas man yadrikuhumus saah wa hum ahya. Sungguhnya orang yang paling jelek, ini dengan paling, orang yang paling jelek adalah orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan ia masih apa? Hidup. Ini orang yang paling jelek. Orang yang paling jelek. Artinya apa? Kalau di muka bumi ini masih ada seorang muslim, belum akan dibangkitkan hari kiamat. Kenapa?
Karena orang muslim itu apa? Orang yang baik. Walaupun terkadang seorang muslim senang bohong. Kayak gitu kan? Ada enggak seorang muslim senang bohong? Banyak. Bukan ada, banyak. Orang yang tidak tahu hukum jual beli, dia berdagang misalnya. Ada yang seperti ini. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, man lam yatafaqqah fid din lam yabi fi suqina. Barang siapa yang tidak mendalami agama, maka dia tidak diperbolehkan untuk berjual beli di pasar kita. Pasarnya siapa? Pasarnya kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena ditakutkan dia masuk dalam apa? Penipuan. Dia berjual beli bohong. Dia menjual sesuatu ditutupi aibnya. Ini karena apa? Karena dia tidak tahu agama. Seharusnya kalau jelek ya diungkapkan, bilang ini barangnya lumayan murah. Karena apa? Karena jelek. Kalau sekarang kan enggak. Barang jelek ditutupi, dinaikkan harganya. Bukan apa? Bukan diungkapkan kejelekannya. Orang takut. Nanti kalau dibuka cacatnya ya enggak laku. Kayak gitu kan? Padahal apa? Kita berdagang, menjual sesuatu atau membeli sesuatu yang kita harapkan adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita beli ataupun dengan apa yang kita jual. Bentuk barokah itu sangat berbagai macam. Makin percaya dengan saudara kita, ini juga namanya apa? Barokah. Ada seorang misalnya dia pedagang. Ada seorang dia pedagang. Dia selalu jujur dengan barangnya. Tentunya orang yang beli itu kan akan apa? Senang dengan dirinya. Dia akan bermuamalah dengan muamalah yang lain. Ini orang ini jujur. Enak kalau apa? Bermuamalah sama dia. Tapi kalau sekali saja pernah dibohongi, selama-lamanya akan apa? Malas lah mau beli sama dia. Seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Kita kembali pada permasalahan bahwa yaumul qiyamah yang mendapatinya adalah ajajah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kebaikan. Kebaikan dalam masalah yakni dia tidak memiliki agama dan juga tidak memiliki apa? Akhlak. Tidak tahu mana yang baik, tidak pula mengingkari mana yang jelek. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Inna min asrati sa'ah, sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ayaqilal ilm wa yadharul jal. Ilmu itu semakin sedikit. Apa itu ilmu semakin sedikit? Apa maksudnya ilmu semakin sedikit? Ilmu mau gak mau tetap segitu kan? Dengan apa? Dengan kadarnya. Maksudnya ilmu semakin sedikit, yaitu yang menyampaikan ilmu itu makin sedikit, makin kurang. Kebutuhan, kalau kita lihat kaum muslimin dalam sebuah tempat, misalnya 1 juta orang yang mendakwahkan al-haq, bukan orang yang mendakwahkan apa? Ad-din. Orang yang mendakwahkan al-haq, benar-benar ini al-haq, agama yang disampaikan di atas syariat, jadi ilmu bangunannya adalah apa? Adillah, dalil-dalil yang dibimbing ataupun diajarkan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama. Dalam 1 juta orang mungkin paling berapa? 2, 3, 4. Ini namanya apa? Sedikitnya ilmu. Di antara tanda-tanda hari kiamat bahwa ada suatu zaman yang ketika itu ilmu agama ini sangat kurang. Kemudian yang nampak adalah apa? Kebodohan. Yang nampak kebodohan. Orang berbicara tentang agama tapi apa? Ya bagus, masya Allah, dari pembicaraannya, dari penyampaiannya, bahkan terkadang juga membawakan apa? Dalil, tetapi nyeleneh. Apa nyeleneh? Yang dibawa bagus tapi maksudnya apa? Lain. Dalilnya benar tapi apa? Sisi pendalilannya tidak benar. Seperti ini keadaannya. Jadi yang nampak apa? Jahil, yang nampak kebodohan. Wa yadharuz zina, dan juga zina, perbuatan nista ini, perbuatan kejelekan ini
begitu apa? Begitu meluas. Nampak artinya sudah bukan sebuah rahasia lagi. Ada sebuah tempat ataupun apa? Perbuatan-perbuatan seperti ini tidak ditutup-tutupi lagi. Ini adalah apa? Di antara tanda-tanda hari kiamat. Hari ini kita mengambil dua perkara, dua dalil. Yang pertama adalah apa? Apa yang pertama? Siapa yang masih ingat? Atau siapa yang sudah lupa angkat tangan? Ketika seorang muslim sudah bermudah-mudahan dengan apa? Sunnah. Menganggap sepele, menganggap gampang perkara sunnah. Ini adalah tanda hari kiamat. Yang kedua, ketika ahlul ilm banyak yang diangkat, yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu menjadi lebih sedikit karena sedikit yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya dan mudah-mudahan bisa untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.